semuanya, kembali lagi dengan Insight Generation. Aku Sherin. Aku Dela. Hari ini kita bakalan ngomongin suatu hal yang dekat banget dengan dunia kerja, yaitu digitalisasi dan inovasi. Bener banget nih Sherin nih. Sekarang hampir semua hal di dunia kita tuh udah berubah karena adanya digitalisasi, betul? Betul. Nah, nggak dari kita kerja doang, tapi dari cara kita belanja, belajar, sampai cara kerja sebuah perusahaan tuh kayak berubah banget karena ada digitalisasi banget nih Sherin nih. Betul. Apalagi kayak perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota. Nah, tapi sebenarnya setelah aku pikir-pikir ya, inovasi dan digitalisasi itu bukan cuma soal teknologi aja nggak sih Sherin? Tapi kayak tuh dengan cara soal kita berpikir juga kayak gimana deh? Nah, bener banget tuh guys. Kita hari ini bakalan ngebahas mulai dari teori sampai juga contoh-contoh nyatanya nih. Terutama untuk perusahaan Toyota sendiri, perusahaan otomotif yang sangat besar ya di Indonesia. Nah, dan supaya bahasannya kayaknya lebih seru nih Sherin ya, kayaknya kita berdua udah kelihatan banget kita nggak paham deh tentang hal-hal seperti ini deh. Jadi mungkin kita akan mengundang dua narasumber yang sudah pasti paham dan paham banget sama hal-hal yang berhubungan dengan digitalisasi dan inovasi, apalagi yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan besar gak sih Sher? Betul. Nah, tanpa lama-lama lagi mungkin langsung kita panggil aja kali ya, Fajri dan Celo. Halo. Sherin, Dela. Halo, Sherin, Fajri. Dela. Oke. Nah guys, kali ini aku dan Sherin sudah mengundang dua narasumber yang sudah pasti paham dan paham sekali dengan digitalisasi dan inovasi yang terjadi di dunia ini. Apalagi dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota. Boleh sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, diperkenalkan dulu dengan dua narasumber kece kita pada hari ini. Boleh dimulai dari yang depan dulu. Yang depan dulu. Halo. Perkenalkan, nama saya Marcelo. Saya merupakan seorang praktisi lapangan dari dealer Toyota. Oke, saya Fajri dan saya di sini akan ditanya-tanya oleh mereka berdua lah tentang inovatif teknologi. Biar nggak kaku-kaku banget, kita ice breaking dulu kali ya. Gimana nih perjalanan kalian untuk kesini, susah apa enggak? Macet apa enggak? Macet sih. Agak macet sih. Macet parah, macet parah. Ya, pulang-pulang orang pulang kerja sih. biasanya. Tapi feeling kalian gimana sih? Mau kita tanya-tanya tentang Toyota ini atau digitalisasi dan inovasi? Nervous gak? Enggak sih, santai aja sih, udah jago kan. Oh, oke, saya Sedikit nervous loh. kan saya Emang iya? nervous ya. Kalau Kak Soalnya- Fajri kayak udah santai banget nih Iya, dilihat-lihat nih, iya. udah First paling time paham sih. lah dia. First time. Iya. Nah, Iya. abis itu nih aku mau tanya-tanya dulu nih, kayak kalian udah pasti bekerja atau pernah bekerja di perusahaan Toyota ini kan? Ya, Betul. Kira-kira tuh apa sih yang kalian dapetin, kayak berkesan kah atau ini perusahaan tuh nggak bagus gitu apa gimana? Saya dulu nih. Boleh. Kalau menurut saya sendiri, saya sebagai praktisi lapangan melihat kondisi sekarang di Toyota sustain sih jatuhnya kalau menurut saya. Soalnya dari masuknya industri ini ke Indonesia aja kan udah, misalnya namanya udah lumayan besar lah di luaran. Jadi kalau menurut saya untuk pengalaman sendiri, saya terbilang oke lah. Misalnya perusahaannya oke untuk growth, apalagi untuk karyawan-karyawan yang ada di sana. Jadi punya jenjang karir yang oke lah, sama industrinya juga nggak kalah lagi. Tapi aku mau nanya nih, praktisi lapangan tuh apa ya? Yang nyetir kah? Enggak. Saya kira, soalnya kita nggak paham banget tentang beginian. Jadi Coba dijelasin sedikit. oke, jadi praktisi lapangan ini lebih tepatnya saya sebagai pekerja di sana mengatur atau melihat manajemen ini gimana nih perusahaan di Toyota dalam manufacturing, customer experience-nya gimana dan lain-lainnya sih. Kalau buat operasi sendiri gimana nih? kan kalau saya kan di bagian teknologi di Toyotanya. Yang menurut saya sih bagus ya kalau Toyota tuh. Ini nggak gini inovasi. kan? Jangan-jangan kalian gini Nggak, karena kalian bekerja di nggak. Toyota nih. Nggak dong, dari atasnya kalau misalkan Toyota emang bagus kalau bagian teknologinya. Selalu berinovasi Iya, inovasi ya aku lihat Toyota. ya. Timeless dia. Produk-produk Toyota makin kesini makin bagus ya Iya. bentuk-bentuknya ya. Kayak nggak pernah stop produksi produk gitu Iya. ya. Cuman Iya, aku bagus. kepo nih sama perusahaan Toyota.
Karena setahu aku kan udah kelihatan banget aku bukan anak otomotif ya. Tapi tuh aku kepo banget kalau Toyota tuh produk itu cuma mobil aja atau ada yang lain sih? Sebenarnya kalau misalkan di perusahaan induknya Toyota itu sendiri ada produk lain lainnya. Oh. Jadi nggak hanya otomotif, dia ada di bagian infrastruktur, terus ada yang anak-anak perusahaan lainnya juga yang ini Oh iya. berkembang di bidang Bisa lainnya. dibilang kalau Toyota ini bisa mother dari perusahaan lah ya, itu sebuah perusahaan dari anak-anak lainnya. Dan kira-kira tuh produk apa sih yang paling kalian suka di Toyota? Iya. Gak harus punya kok, cuman kayak apa yang paling kalian impi-impikan gitu loh. Ini Boleh. personally saya Iya, sendiri ya. iya. Kalau saya sih emang dari dulu suka mobil-mobilnya, mobil-mobil rilisan dari Toyota. Kalau ini tuh dulu ada kan yang legendaris banget. Kijang. Wah, suka gitu sih. ngomongin mobil sport dulu deh. Oke, sport. Oke. Ada rilisan dulu tuh di Jepang namanya Toyota Supra MK2 ya kalau salah. Dua pintu ya? Ya, yang 2 pintu. Sport car Yang gini kan? keluaran pertama tuh. Oh, ya, oke. Itu awal mula lah istilahnya, kayak saya udah menggeluti di bidang ini, jadinya agak sedikit interest emang. Untuk Mas Fazri apa nih yang paling disuka dari Toyota nih? Karena orangnya kan saya lebih suka yang santai-santai lah, untuk santai yang kemana-mana gampang ya, mobil-mobil keluarga gitu lah kayak Innova. Oh iya, tapi aku dengar emang Innova ini mobilnya top nomor 1 untuk mobil Top nomor keluarga 1. dan untuk long trip juga ya. Kalau kan kita bosan gak nanya narasumber nih, coba kita tanya hostnya kali ya. Kak Sherin ini boleh. sendiri suka mobil Toyota apa sih? Kalau mobil Toyota, sebenarnya aku setuju sih sama Kak Fazri. Aku suka mobil Innova karena dari kecil sama keluarga tuh jalan-jalan selalu pakai mobil Innova kan. Dan dia makin lama tuh makin berkembang tuh Innova, makin lama makin nyaman gitu. Jadi aku prefer mobil kayak gitu. Nah, untuk Kak Dea sendiri, gimana? Kena saya di sini ya. Semua kena Semua kena di sini konsepnya semua kena. Untuk aku sendiri sebenarnya aku juga suka banget sama Toyota Innova. Bahkan aku udah sama keluarga besarku, itu dari setiap keluarga nggak mungkin nggak ada yang punya Toyota Innova. Karena itu mobil untuk long trip kan kita tuh sering banget jalan-jalan. Dan itu tuh mobil paling enak untuk dipakai jalan panjang, jalan naik, turun, semua tuh enak banget jalannya. Karena bilangnya apa sih, suspensi atau apanya? Ininya dia apa daya tahannya sih lebih tepat. Daya tahannya tuh Daya enak tahannya banget betul. dan kayak sama suspensinya betul. untuk membandingkan mungkin Toyota Fortuner tuh aku kurang suka di kalau dia ada jalanan berbatu dia masih getar-getar banget. Iya, kalau dibandingkan dengan Innova berbeda. Nah, sama space Fortuner tuh jauh lebih kecil kan daripada Innova. Betul. Kelihatannya padahal lebih besar kan. Iya, badannya Fortuner ya. gede, Iya, iya. lebih gagah Itu gitu. biasa buat anak muda tuh yang Starboy. Starboy, Terus Strobo, tuh, Timur-Timur. banyak banget. Kelihatan kan ini fans garis keras banget. fans sama garis Toyota. keras. Mantap sama topik kita hari Bukan keluarga saya kalau nggak pakai Toyota Innova. Mantap berarti. Iya. Mantap. Sebenarnya aku juga kepo sih, kenapa kakaknya memilih untuk bekerja di bidang otomotif nih? Emang karena hobi atau mungkin karena keluarga gitu, atau ada alasan tersendiri? Nih, kita beda-beda. Perusahaan Papi Ai, perusahaan Papi Ai. Oh. Besar Kita banget tuh merintis kalau ya, gitu. Milioner. Milioner. Nih boleh satu-satu aja dulu Bang, ya? Boleh. Kalau saya sendiri dari pengalaman pribadi sih, jadi kalau dulu tuh pas masih kecil suka lihat mobil Jepang yang suka ada di film-film. Kalau saya nama filmnya tuh Initial D. Jadi Oh. itu film-film drift gitu dari kartun Jepang. Terus ada banyak mobil-mobil keren di situ dari Jepang semua. Terutama Toyota Supra ini yang tadi saya sempat mention. Terus jadi cita-cita masa kecil juga lah istilahnya. Kalau untuk Mas Fazri sendiri gimana? Saya sih hobi ya. Saya Oh. suka teknologi yang emang canggih yang dari Jepang gitu, makanya saya masuk Toyota. Oke. Mungkin segitu dulu bahasan kita tentang dari si Toyotanya sendiri kali ya. Sekarang kita akan masuk mulai ke lebih deep lagi. Apa tuh Kak Sherin? Tapi sebenarnya sebelum kita masuk ke lebih deep, mendingan kita bahas dasarnya dulu nggak sih? Aku tuh masih agak bingung loh tentang digitalisasi dan inovasi hubungannya apa. Mungkin kita bakalan bahas tentang digitalisasi dulu. Kan kalau bisa Kak Fazri ini ngebahas tentang teorinya mungkin ya. Mungkin aku mau tanya nih, digitalisasi itu secara teori kayak gimana sih? Jadi digitalisasi itu menurut saya yaitu proses mengubah sesuatu yang tradisional menjadi modern, dan juga lebih dari itu ini tentang transformasi cara berpikir yang biasa bisnis sih dilakukan di bisnis. Jadi yang awalnya pakai karyawan biasa aja sekarang pakai komputer atau software.
terus bagaimana juga keputusan dan budaya kerjanya pakai teknologi sekarang. Udah sih. Kalau untuk Mas Celo sendiri, Kak Celo sendiri apa sih digitalisasi itu menurut Kak Celo? Kak atau Mas dipanggilan dulu? Kak aja. Kak aja ya, Kak. Kalau menurut saya sendiri, ngelihat di kondisi sekarang ya, di perusahaan sekarang, adanya digitalisasi ini buat istilah kayak alat mungkin ya bisa dibilang ya. Kayak kita kan kalau misalnya mahasiswa banyak tuh yang pakai AI apa segala macam kan. Kalau di perusahaan ini agak sedikit berbeda, tapi metode pengerjaannya sama. Jadi kita sebagai karyawan atau pekerja dari industri Toyota itu sendiri, kita memberdayakan teknologi yang ada ini, yaitu digitalisasi tadi yang dibilang. Kalau dulu kan sebelum-sebelumnya dalam halnya manufacturing diproduksi kita agak lambat ya, misalnya kayak untuk memproduksi satu mobil tuh agak susah, nggak ada bantuan dari teknologi. Sedangkan kalau sekarang tuh adanya digitalisasi ini, kita di area manufacturingnya agak sedikit terbantu, bukan sedikit lagi sih, misalnya kayak banyak terbantu lah dengan adanya perkembangan ini. Jadi kayak mendata kayak komponen-komponen data, terus kayak macam-macam deh di luar manufacturing itu juga menurut saya di sisi konsumen juga customer itu ikut merasakan juga sih ada. Jadi tuh intinya tuh bukan cuma alatnya aja kali yang digital ya, cuma tuh cara berpikir kita dan kerja itu juga berubah, mungkin gitu kali ya. Ya, betul. Menarik banget ya topik kita hari ini, Del. Apalagi buat kita yang nggak tahu apa-apa tentang otomotif ini. ya. Jadi sebenarnya itu digitalisasi itu mungkin fondasi kali ya untuk inovasi tersebut. Tanpa data dan sistem digital di era sekarang, menurut aku juga nggak bisa melahirkan ide-ide yang lebih efisien sih sebenarnya. Nah, sekarang nih tadi Kak Sherin sudah menanyakan tentang digitalisasi. Karena kita akan membahas digitalisasi dan inovasi, mungkin sekarang kita berpindah ke inovasi mungkin ya. Kalau untuk inovasi sendiri tuh gimana sih? Coba aku mau naik ke Fajri dulu kali ya. Karena kadang tuh orang berpikir kan inovasi itu tuh cuma soal bikin produk baru. Itu tuh kira-kira tuh emang inovasi itu cuma buat ciptain produk baru yang belum pernah ada atau gimana sih, Kak? Enggak, jadi ya benar itu awalnya. Tapi bukan gara-gara belum pernah ada juga sih. Cuman untuk lebih efektif aja. Kalau misalkan belum ada tapi nggak efektif kan nggak usah dibuat lah, untuk apa kan? Iya, kayak inovasi itu jadi. Sorry gitu. Apa Kak, santai aja santai. Kita sih santai. Kalau untuk Kak Celo sendiri, inovasi tuh kira-kira apa sih, Kak? Terutama untuk Toyota kali ya, Kak. Iya. Menurut saya inovasi ini sendiri istilahnya kayak penumpang mungkin ya. Jadi ini kan kita udah di industri sekarang ini kan berkembang, misalnya digitalisasi semakin berkembang, apa segala macam lah intinya. Jadi kalau digitalisasinya berkembang tapi inovasi, istilahnya dalam pemikiran SDM kita tidak berinovasi, tidak kreatif untuk memanfaatkan adanya perkembangan ini, jadi agak kurang menurut saya. Jadi kaitannya ya itu mungkin. Jadi istilahnya kayak penumpang dari digitalisasinya sendiri lah. Nah, itu keren banget. Toyota tuh bisa mempertahankan kualitas tinggi sambil terus berkembang gitu kali ya. Itu berarti inovasi mereka tuh benar-benar menyentuh semua aspek dan bukan cuma hasil akhirnya. Dan inovasi kayak gini tuh kayak nggak muncul dari atas doang nggak sih pastinya? Iya. Karena inovasi tuh menurut aku tidak hanya diciptakan oleh orang-orang penting, namun inovasi tuh kayak juga bisa datang dari pekerja-pekerja justru tuh yang ngerjain tuh di level paling bawah gitu. Tapi tuh mereka tetap punya semangat Kaizen. Atau di sini tuh aku cari Kaizen itu tuh kayak filosofi Jepang tentang perbaikan berkelanjutan yang dilakukan melalui tindakan-tindakan kecil dan bertahap secara terus-menerus nih, dengan melibatkan semua orang untuk mencapai produktivitas dan kualitas yang tinggi. Jadi aku percaya inovasi sama digitalisasi itu bukan karena orang-orang penting doang sih. Betul. Nah, sekarang nih kita masuk ke revolusi digital yang dilakukan oleh Toyota nih. Nah, sekarang kan lagi era industrinya 4.0 ya, di mana semuanya tuh terhubung dari mesin, data, sampai manusia. Nah, untuk Kak Fazri dulu nih, gimana sih dampak revolusi digital ini ke dunia kerja? Jadi ya dari yang sebelumnya untuk bisnis saya, dari yang sebelumnya untuk mencari-cari data tuh harus pikir dulu, harus lama lah prosesnya. Tapi sekarang berubah cepat. Tapi dengan ada AI ini jadi lebih cepat juga. Jadi ya itulah, semuanya jadi lebih cepat lah sekarang. Bisa secara real time ya. Iya, real time.
Nah, setuju banget tuh aku. Banyak orang pasti takut nanti tergantikan sama mesin kan. Padahal menurut Itu isu aku lagi tuh banget sih. lagi tinggi banget kan. Kayak orang-orang tuh takut dan bawa isu-isu apalah bilangnya manusia bisa tergantikan oleh mesin. Iya. Padahal menurut aku sendiri tuh kayaknya tuh manusia yang tetap masih mengoperasikan mesin gak sih? Iya. Iya, Karena kan betul. kita manusia yang ngebuat mesin itu dan memelihara mesin itu kan. Dan sebenarnya banyak juga pekerjaan yang nggak bisa dilakukan oleh mesin doang ya, tapi mesin itu kayak pelengkap mungkin ya. Ya harus disetarain lah jadinya mesin sama betul. manusia. Dan manusianya juga harus ikut berkembang mengikuti adanya ini. Penting Adaptasi banget lah sih istilahnya. untuk literasi juga untuk para karyawan, biar mereka tuh nggak takut kalau misalnya mesin itu menggantikan mereka ya. Ya. Cuman di sini tuh menurut aku malah manusia tuh harus lebih pintar, lebih rajin belajar untuk menguasai teknik-teknik mesin yang belum pernah mereka tahu gitu. Betul. Jadi bisa berdampingan dan muncul inovasi-inovasi lain ya. Iya, benar banget, Berdampak benar banget. baik ya. Jadi nggak mesin yang semakin pintar, jadi manusia yang semakin pintar gitu Ya. untuk menciptakan mesin-mesin lagi. Betul. Exactly ya, makanya ya pendidikan digital dan literasi itu penting banget untuk ya zaman sekarang lah, supaya nggak dibodoh-bodohin juga lah. Sama sih dengan ini juga apa? Misalnya di industri juga ikut ini ya. Misalnya SDM itu ikut dilatih dan berkembang terus dengan adanya perkembangan ini. Mungkin sekarang kita masuk nih ke Toyotanya. Hmm. Untuk topik Toyota, gimana sih Toyota itu bisa dibilang sebagai pionir digitalisasi dalam industri otomotif? Kalau menurut saya sendiri, tadi kan saya udah sempat bilang dari awal tuh, awal Toyota masuk ke Indonesia, ini industri tuh istilahnya udah besar, dan mereka ini setiap adanya perkembangan yang masuk atau perkembangan isu-isu perkembangan yang ada, mereka selalu nggak puas, istilahnya kayak selalu ingin develop produk-produk mereka yang mereka telah produksi. Nah, kayak misalkan ada potensi-potensi kekurangan yang dihadirkan dari produk itu, mereka udah ada antisipasinya. Keren banget tuh. Jadi kayak seakan-akan tuh pabriknya punya kembaran digital mungkin ya. Selain itu juga di Toyota itu sendiri ada AI ya. Jadi di sini tuh ada kaitannya juga dengan teknologi. Jadi di Toyota ini sendiri dia bisa memprediksi adanya permintaan pasar, sehingga efisien yang diterima oleh perusahaan ini jadi lebih mudah gitu, lebih gampang. Ya. Terus satu hal lagi ya, Toyota juga sangat serius dengan sustainability yang mereka. Toyota bukan cuma bikin mobil yang hybrid, tapi juga investasi besar di riset baterai yang solid state dan hydrogen fuel cell. Itu semua berbasis data dan teknologi digital yang sudah modern banget. Itu betul banget tuh. Makanya Toyota kalau misalkan dilihat-lihat ini kan banyak isu-isu mobil Cina masuk atau segala macam kan. Tapi Toyota ini notabene adalah produk Jepang itu sendiri, selalu develop dan berkembang mengikuti adanya ini ancaman-ancaman dari pesaing luar gitu. Tapi emang Jepang ini sangat unggul ya untuk kayak inovasi kayak teknologi gitu. Setuju sih. Jadi di Pinter aja. Iya, negara-negaranya. Dan menurut aku emang Toyota itu sebenarnya tuh mengedepankan kualitas ya, bukan Iya, yang betul. apa-apa cepet naik, Iya, cepet naik. iya, iya. Yang penting tuh Iya. nggak kayak taksi Vietnam yang meledak-meledak itu tuh. Oh, kayak agak offside kan nggak tahu. Cuman kan yang penting di situ kita lihat tuh kinerja Toyota yang selalu pengen mengusahakan yang terbaik lah ya. Iya. Tapi aku ada ini juga sih, kayak tambahan pendapat aja lah ya, ini istilahnya kayak di sini kan kita lihat kalau misalnya kondisi sekarang di industri otomotif ya lebih tepatnya, perusahaan-perusahaan dari Cina tuh udah banyak banget ininya kak, brand-brandnya yang udah mulai masuk kayak BYD, Wuling, Geely, Denza. iya Denza itu juga salah satunya. Banyak banget. Dan Toyota ini enggak yang istilahnya kayak ini kan lagi rame banget soal isu mobil listrik kan. Sedangkan Toyota ini ngelihat kak, jadi kayak misalkan ada teknologi masuk ini nih, mobil listrik istilahnya kan. Iya. Kalau kita sebagai perusahaan berpikir secara terbuka dan realistis, kayak kita pasti otomatis ngikut dong ya kan. Iya. Oh gue buat juga nih produk mobil listrik. Nggak mau kalah lah. Iya, nggak istilahnya mau kalah. kalah, tapi FOMO. ada tapinya. Kalau Toyota ini dia lebih research lagi. Jadi dalam artian kayak ini tuh benar-benar bagus atau efisien nggak nih produknya untuk dijalankan benar-benar secara luas. Jadi solusinya tuh kalau kakak tahu yang Toyota sekarang Innova dulu kan pakai mesin diesel ya.
Kalau sekarang tuh udah convert jadinya untuk istilahnya biar lebih efisien dan menjaga lingkungan sekitar juga. Jadi gas sepenuhnya listrik, tapi enggak. Dia hybrid. istilahnya. Lagi-lagi apa guys? Toyota Innova udah paling bener Iya, pilihannya. bener. Itu lagi balik lagi. Aku mau nanya ada satu hal nih, mumpung kita lagi ngobrol tentang Toyota Innova ini ya. Boleh. Kan Toyota Innova tuh sebelumnya tuh ada yang Innova Reborn, Ya. yang biasa dan yang sekarang terbaru Zenix yang Iya, hybrid Zenix, ya. ya. Itu yang sebenarnya. Itu dari ketiga produk itu biasa kalian tuh lebih suka yang mana sih? Kalau saya ngeliat sekarang ya Zenix lagi rame banget kayak yang hybrid, saya lebih suka itu sih. Untuk yang satu kenyamanan, lalu sama efisien, itu efisien banget Hemat ya. Iya, hemat banget dibanding produk-produk Toyota lain sebelumnya. Berarti ngomong-ngomong hemat, pastinya dia juga lebih ramah lingkungan dong ya. Iya. Parah banget, parah banget. Aku pakai Zenix waktu itu aku lagi jalan-jalan di Bali, menjadi Bali girl. Wow. Aku jadi Bali girl gitu. Oke. Tapi kan kalian yang tahu jalanan di Bali itu kan bukan jalanan tol ya. Iya, Lumayan iya. meliuk-meliuk, tapi aku cuma ngisi bensin 300.000 aja buat 7 hari guys. 7 hari. Itu dia makanya. Iya. Itu udah gila banget. Ini Tapi jalanan Bali gini banget. Lu dari Bali kan? Terus inget banget. oh, Dari Bali tahu boy nih. juga. Balik boy. Tapi tetap personally aku tuh lebih suka Innova yang Reborn. Karena mungkin itu yang aku pakai bertahun-tahun kali ya. Karena Oh, ada. menurut aku Toyota Zenix tuh space-nya masih terlalu kecil. Karena aku isi keluarga aku berenam guys. Iya. Jadi kita butuh mobil beneran gede dan luas karena belum barang-barang kita juga. Jadi menurut aku tuh Innova Reborn masih yang paling enak bagi aku. Tapi kalau misalnya aku lihat Toyota itu suksesnya bukan kayak teknologinya aja ya, tapi budaya kerjanya juga kayak bagus ya sebenarnya. Bagus banget. Mungkin ada beberapa faktor penting gak sih yang kayak membuat Toyota ini terkenal sebagai budayanya itu juga bagus gitu, Budaya lingkungan kerja kerjanya bagus ya. gitu. Mantap. Bukan Kayak tadi, teknologinya aja. Tadi gitu. aku sebutin satu budayanya yang Kaizen itu. Betul. Itu aku suka sama orang-orang Jepang karena mereka tuh beneran tepat dan efisien. Mereka tuh kayak nggak pentingin cuan, nggak pentingin gimana, yang penting tuh itu produk bisa efisien dan bagus banget kalau dipakai kualitasnya. Betul. Cuman mungkin menurut Kak Celo ada tambahan lain nggak sih? Ada dong. Jadi betul Kak Adela tadi bilang perbaikan secara berkelanjutan itu sustainability. Lalu selain itu aja, ini budaya yang Kaizen ini tidak hanya di Jepang ya, tapi dibawa juga ke industri di Indonesianya. Jadi karyawan-karyawan SDM kita ikut terlatih untuk ikut berinovasi dan mengikuti adanya culture ini yang ada di Jepang. Lalu selain itu juga kan kita baru-baru ini ada perkembangan digital kan. Nah, Toyota itu juga nggak kalah di situ. Jadi mereka ikut, misalnya kayak mencari tahu lah ya. Kayak misalkan ini kan yang kemarin yang tadi saya bilang mobil-mobil listrik, mereka istilahnya mereka mempelajari memang benar. Ada kok salah satu produk Toyota yang menggunakan listrik, full listrik. Tapi itu istilahnya kayak masih prototipe dan nggak mau disebarluaskan dulu ke masyarakat secara luas untuk dibeli gitu istilahnya. Jadi masih ada trial and error-nya dulu lah di situ. Mungkin kalau menurut saya itu sih. Tadi yang pertama kan Kaizen, dari budaya Jepangnya itu sendiri dibawa ke Indonesia. Lalu ada pembangunan atau peningkatan SDM itu sendiri. Jadi karyawan kita dilatih untuk terus berinovatif dan kreatif lah istilahnya. Lalu yang terakhir yang tadi saya bilang, Toyota ini terus belajar mengikuti adanya perkembangan digital. Ya. Terus gue tambahin lagi ya, mereka juga punya filosofi just in time. Jadi produksi sesuai kebutuhan aja. Jadi yang bukan berlebihan lah. Dengan bantuan digital juga mereka jadi lebih efisien dan minim limbah lah. Just in time jadi ya datang langsung keluarin kan ya. Efisien aja tuh. Berarti ini tuh sebenarnya dia tuh mementingkan keberlanjutan ya, bukan tentang profit aja, Iya. tetapi juga aspek planet and people gitu Iya ya. betul. Kalau boleh saya singgung juga nih sedikit, kalau kita ngeliat mobil Cina banyak kan masuk, dia emang pengen cari market. Cuan. Iya, Aja dengan iya. fitur-fitur yang canggih-canggih, Iya, jauh lebih exactly. canggih. Exactly. Karena kalau saya lihat nih ya, mereka tuh kayak kemarin dari rilisan yang terbaru dari BYD ini. Aduh, ini kalau saya ngomong merek apa apa? Gak apa-apa, tinggal bip aja nanti. Bip dikit boleh lah. Jadi ada salah satu brand dari BYD atau ini yang dibilang kan mobilnya kecil, terus compact, untuk city car bagus banget, terus elektrik juga, terus harganya ini yang bikin agak ini nih, agak concerning lah istilahnya. Banyak dari merek-merek selain Toyota doang
kayak merek-merek Jepang, merek-merek dari Korea misalkan, merasa sedikit kayak tersinggung kan. Kalau di Toyota sendiri menanggapinya dengan tenang sih, lebih tepatnya kalau kita. Sedangkan kalau ngelihat ini tuh jadinya kita agak concern nih untuk istilahnya kayak untuk keyakinan masyarakat terhadap produk-produk Cina ini. Karena kalau kita lihat kan ini jatuhnya kayak gimana ya, dengan isu-isu yang beredar sekarang kita nggak tahu nih keberlanjutannya kayak gimana mobil listrik, maksudnya aman atau enggak gitu. Misalnya kan belum lama ini kan padahal banyak gitu, misalnya kayak kasus-kasus kayak gitu. Nah iya bener banget tuh, mobil listrik sempat kemarin aku baru lihat kasusnya nggak meledak, dia ada fitur, ini fiturnya katanya sih membantu, jadi ketika mobilnya terlalu panas tuh bakal eject baterainya sendiri. Tapi tuh ternyata ada banyak lagi terpana kalau baterai itu ke eject kan bisa menyebabkan pengendara lain yang kena eject baterai kalau pas begitu kan. Jadi itu sebenarnya tuh aku agak pusing sih sama perkembangan mobil listrik, karena kayak belum terlalu develop 100% lah semua kepikirannya, tapi kenapa langsung launching aja gitu secara masif kan. Iya. Ya mungkin masyarakat nilainya kayak nggak apa-apa, maksudnya gue dapat harga lebih murah, fitur lebih banyak. Fitur orang-orang mengejar kayak gitu kan, gue bisa beli mobil listrik baru nih terbaru gitu. Makanya kalau menurut saya itu agak sedikit gimana ya bilangnya, ceroboh mungkin, yang lucu dan ceroboh gitu. Jadi ya pendapat tambahan aja sih. Berarti inovasi Toyota ini sangat oke ya. Mereka kayak benar-benar bukan kecuan aja, balik lagi dia juga perhatikan pelanggannya gitu loh, lebih ke customer satisfaction. Nah itu maksud saya ya. Exactly. Aduh, mungkin sebelum kita bahas topik yang lainnya, mungkin kita mau lihat nih inovasi Toyota, perkembangan dari zaman ke zaman di sebuah video singkat kali ya. Boleh. Mungkin kita lihat dulu ya. Sebentar, aku tayangin dulu. tenun terbesar di Jepang. Kamu tahu sejarah pabrikannya kayak gini? Gue tahu lah. Sebelum masuk emang harus tahu jasa. Setelah kita nonton video tadi, itu ternyata gak nyangka banget ya perjuangan Toyota tuh udah sejauh itu gitu loh. Kayak gak nyangka banget, emang dari dulu tuh Toyota fokus kepada kualitas kali ya. Jadi kayak beneran gak diraguin lagi sih ya Toyota. Inovasinya itu loh yang menakjubkan banget ya, dari zaman berapa tadi, 1900-an sampai sekarang. Toyota itu selalu berkembang sampai sekarang, kayak ketemu banyak produk-produknya ya. Konsisten lah dia dari mulai bentuknya hingga ke fungsinya tuh tetap konsisten, paling bagus lah gitu, terjamin. Dia bisa menyesuaikan dengan digitalisasi sekarang loh, makanya menurut aku perusahaannya nggak bakalan mati kali ya kalau inovasinya terus kayak. Soalnya mereka nggak pernah puas itu jatuhnya. Kayak yang tadi kan ada budayanya mereka itu. Iya. Tapi tuh aku bangga ya sama Innova tuh, bukan karena aku tidak bangga dengan produk lokal ya, kan kita juga kadang menciptakan mobil-mobil banget kan. Maksudnya kayak maksudnya kan kayak kan ya udahlah begitu. Cuman tuh untuk produk Toyota tuh aku bangga banget, bukan karena aku punya, maksudnya mamaku yang punya. Cuman kayak tapi kayak dengan cara mereka yang konsisten dari dulu gitu loh, untuk kayak gue maunya kualitas, gue nggak mau cuma produk doang keluar cuan, bentuk doang bagus tapi nggak ada fungsinya. Itu aku suka banget sama si Toyota gitu. Nah, Kak Fazri dan Kak Celo nih, terakhir banget nih Las dari pembicaraan kita. Gimana feelingnya, udah lega nih, udah terakhir? Belum bosan di Sandra gitu? Belum bosan kan? Masih chill ya Kak Fazri ya? Chill banget. Kira-kira tuh menurut kalian pesan apa sih yang mau disampaikan ke generasi muda gitu loh, biar bisa ikut berinovasi di era digital ini, Terutama Gen Z nih Gen Z yang sesuai mood gua aja iya, gitu. betul, sering bilang sesuai mood aja tuh kerja. Siapa dulu? Gitu ya. Mau siapa dulu? Bebas sih, saya dulu. Gua ya? Oh, lu Fazri dulu, boleh Fazri dulu. Jadi guys, pertama untuk Gen Z yang di luar sana, jangan takut gagal untuk berproses. Inovasi itu adalah proses, makanya jangan takut gagal untuk berproses. Bukan hasil yang instan. Kedua, pelajari teknologi, tapi jangan lupakan nilai kemanusiaan. Keren banget, Kak Fadri kelas Mbak. Lanjut nih, mungkin dari Kak Celo gimana sih pesannya apa buat Gen Z gitu? Oke, kalau dari saya sendiri personally ngelihat adanya perkembangan di dunia ini yang sangat cepat ya,
Jadi terutama untuk generasi-generasi kita sekarang, kita harus lebih bisa untuk beradaptasi dengan adanya perbedaan atau perubahan yang terjadi, lalu terus belajar dan mengikuti adanya inovasi-inovasi yang sedang terjadi selain itu. Karena mungkin dunia tuh berubah cepat, tapi yang bertahan tuh bukan yang paling pinter ya, Betul. melainkan yang paling fleksibel, yang paling bisa ngikutin. Jadi tuh pinter bukan utama dari satu, segalanya iya. gitu loh. Adaptasi terus ya. Keren banget nih. Ini nggak kerasa ya, udah hampir berapa? Hampir Sampai 50 1 jam kali menit ya. kita ngomongin hal kayak gini doang. Nggak kerasa ya, nggak kerasa itu ya. Nggak kerasa, apa kamu aja sama Kak Salo bohong nih, sebenarnya mereka dari tadi udah tahu pertanyaannya apa aja Iya nih. sih, udah lu udah santai Udah gitu. dikasih sama tim kita ya list pertanyaannya ya. Aman sih. Aman lah sejauhnya. Aku mau ngucapin, karena kita selesai ngomong, aku pastinya aku mau ngucapin terima kasih banget buat Kak Celo dan Kak Fajri karena telah berbagi insight yang berharga banget pada hari ini, insight-insight tentang Toyota, mobil yang paling kalian suka, atau gimana isi-isi dari si Toyota ini. Sampai kita tahu ya, mungkin sebagian kecil dari dunia otomotif ya. Iya, yang kita tadi paham benar-benar nih. nggak tahu gitu ya. Saya juga terima kasih lah. Ya, Ada kesempatan untuk di sharing. Apalagi gadget-gadget kan sekarang ya. Senang lah kita. biar bisa menyebarkan ilmu ya. Betul. Nah tuh, dengerin baik-baik ya guys, pesan dari Kak Selo dan Kak Fajri untuk generasi-generasi sekarang. Nah, untuk semua pendengar Insight Generation, semoga obrolan kita hari ini bisa membuat kalian semakin semangat belajar, beradaptasi, dan berinovasi di era digital. Akhir kata, aku ucapkan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, masa depan bukan ditentukan oleh teknologi, tapi oleh manusia yang bijak menggunakannya. Dadah semuanya. Dadah semuanya.